Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil, host kalian di Zero Note Podcast. Nah, kita udah di tanggal 14, berarti 16 hari lagi menuju NFL Draft. Wow. Gak berasa ya? Sumpah gak berasa banget, gila. Gue aja masih inget loh, tahun kemarin tuh draft hari pertama, round pertama itu hari pertama puasa loh. Sekarang aja udah hari kedua. Nah, nggak berasa. Ntar pas NFL Draft udah hari keberapa tuh? Puasa, yoi. Iya, ntar pas NFL Draft hari ke 15-an ke atas. Minggu kedua, minggu ketiga. Iya, kayak gila ya, nggak berasa nih emang. Covid kapan kelarnya ya? Aduh. Jadi nggak tahu ngap. Udah, yang penting inilah tetap sehat semua yang nonton dan dengerin. Nah, jadi kemarin udah bikin top 5 inside linebacker, sekarang kita bikin posisi yang pas itu deket-deket Super Bowl kan ada ini podcast kartel. Bikin podcast tentang American football. Nah, kan gue dengerin kan. Kata bosnya, gak usah nyebut merek ya, pasti udah tahu siapa. Katanya posisi tersulit tuh cornerback, karena cornerback itu kan larinya back pedal dan lain-lain. Yang menurut gue sebenarnya, menurut gue setuju karena memang tekniknya harus banyak tuh kan, dia kan jagain WR sama lihat gimana QB lemparnya kan kemana kan. Nah di samping itu gue juga sebenarnya kurang setuju karena ya menurut gue posisi tersulit ya QB, karena dia leader, ngatur timnya, ngafalin semua playbook, bikin decision making, ya kan? Jadi ya gitulah, nggak apa-apa, kan punya pendapat sendiri nggak apa-apa. Yang penting valid dan bebas. Dan ada base-nya, bukan karena feeling. Senengnya menurut gue masuk akal sih. Secara logika tuh kayak ya juga sih. Tapi tetap aja sih kalau mau yang paling rumit tetap di QB kalau kita ya. Nah itu makanya. Iyalah, everyone is entitled to their opinion kan. Iya, everyone is entitled for their opinion. Cuman kalau opininya berdasarkan perasaan ya. Jadi udah. Seseorang atau gimana sih? Jadi udah, kalau gitu langsung aja kita mulai top 5 cornerback musim 2020 yang menurut gue ini pilihannya juga pusing, Pak, sama kayak inside linebacker kemarin. Gue milihnya juga bingung dah nih, karena memang ya kan maklumin lah ya, media kan selalu ngepostnya ini kan wide receiver kan. Cornerback tuh jarang, kalaupun cornerback paling juga yang top name kayak Jalen Ramsey, ya kan, paling sering Jalen Ramsey kan lah ya kan. Nah tapi Jalen Ramsey bakal masuk list gue, tapi ntar. Nah ini cornerback gue udah milih berdasarkan stats yang menurut gue penting buat seorang cornerback. Nih statsnya ternyata tipis banget. Jadi nomor 5 gue ini, gue sebenarnya ada 3 pemain yang gue bingung banget pilih buat nomor 5. Tapi pemain ini kalau gue cek di stat pass defended, dia tight nomor 2 loh. Nah. Oke. Dan pasti ini pemainnya lu semua kaget, karena nih pemainnya di tim yang sangat-sangat kocak, di divisi terkocak di NFL. Dan jangan salah, justru tim ini ada 2 pemain defense-nya yang stand out. Ya kan? Di pass rusher-nya ada 1 yang kemarin udah perpanjang kontrak, ya kan? Perpanjang kontrak ya bener. Yeah. Nah, ini menurut gua dia performance-nya bagus, walaupun timnya ya gitu. Dia adalah James Bradberry dari Giants tuh. Wah iya sih, kalau James Bradberry gue setuju. Gue sebenarnya bingung antara 2 nih. Gue bingung 3. James Bradberry, Carlton Davis, atau William Jackson the third-nya Bengals yang sekarang pindah ke WFT nggak salah. Yang menurut gue itu huge loss-nya Bengals. Itu huge loss banget buat Bengals. Nah, tapi setelah gue breakdown lagi, gue coba cek di pass defended, ternyata James Bradberry jauh lebih bagus daripada Carlton Davis. Sebenarnya sama aja sama James Bradberry, tapi buat coverage-nya lebih bagus Bradberry. Kalau William Jackson dia pass defended-nya
agak jauh di bawah. Nah, ini kenapa gue milih James Bradberry, karena pertama pass defended dia 18. Ini tadi gue bilang tight nomor 2 loh di liga. Yang paling tinggi, yang paling tinggi pasti nomor 1. Karena dia emang menurut gue udah paling stand out. Dan menurut gue dia seharusnya jadi kandidat Defensive Player of the Year gitu. Nah, James Bradberry 18 pass defended, bikin 2 force fumble. Nah, itu kan berarti kalau cornerback bikin force fumble kan sebenarnya kan dia ngejar ngejar wide receiver yang dijaga atau receiver lain kan harus fokus nge-tackle, tapi kan ada beberapa cornerback yang bisa juga nge-force fumble kayak ya tau lah pasti ini peanut punch-nya Charles Tillman kan, banyak banget cornerback yang belajar dari Charles Tillman ya, peanut punch gitu. Nah, ini Bradberry bikin 2 force fumble, 1 fumble return lumayan kan. Fumble recovered. Terus ini sama yang gua impress juga sama James Bradberry ini. James Bradberry dia ditargetin bola 91 kali. Complete-nya 56, completion percentage-nya 61,5% dan passer rating allowed-nya 80,8. Jadi 80 itu kalau gua cek di cornerback lain nih lumayan bagus loh, karena kebanyakan ada di area 70-80. Kalau udah 60-50 itu udah gokil sih. Makanya gua pilih James Bradberry nomor 5 gitu. Jadi buat fans Giants ya, walaupun ya pasti kan kalau Giants kan fokusnya Daniel Jones, Danny Dimes gitu. Lihat defense-nya. Saquon Barkley. Lihat defense-nya. Lihat tuh. James Bradberry sama yang tadi gue bilang, pass rusher ya, Leonard Williams kemarin keren banget mainnya. Lihat defense Giants bener. Makanya nonton defense juga gitu, jangan offense aja. Nah, sebelum gue lanjut, sampai lupa, maaf. Bareng lagi sama Oka sama Nuha, nanti Nuha bakal bikin rookie cornerback ya top 5 yang menurut gua rookie cornerback tahun ini juga sebenarnya lumayan stand out juga ya. Walaupun ada yang picknya tinggi tapi kena burn. Ya kan, burn. Ini little fact aja, yang lebih banyak stand out malah yang di round bawah, nah, bukan first round malah. Makanya serius deh. Kalau menurut gua jangan nonton draft, jangan nonton first round aja. Nonton sampai habis. Siapa tahu tim lu dapat draft steal kan. Kemarin gue udah ngepost tuh. Ngantuk 5 draft pick steal paling terbaik di NFL. Nah, nontonnya sampai habis. The one and only. Iya. Ya, nomor 1 udah pasti tahu lah siapa. Nah, makanya nontonnya sampai habis gitu. Nah, Kak, lu nomor 5 siapa? Menarik juga sih, karena nomor 5 gue juga sama kayak lo, James Bradberry. Bradberry juga? Kenapa? Yeah. Kenapa Bradberry? Kalau untuk individual stats, kayaknya lo udah bilang semua tentang James Bradberry sih. Karena dia juga punya knack buat bikin turnover. Dia juga bikin 3 force fumble, 2 force fumble sama 3 interception. Betul? Iya. Ya. Dan dia juga salah satu kayak pion penting kenapa defense Giants cara passing defense itu juga termasuk stand out. Karena musim lalu mereka adalah top 10 defense dalam points allowed. Jadi gue akan bilang begini aja sih. Giants kalau misalkan offense-nya at least kompeten musim lalu, mereka pasti masuk playoff. Tuh menarik tuh. Dan ya tambahan dikit, James Bradberry juga udah bisa dibilang super underrated dari zaman dia masih di Panthers ya. Karena di Panthers pun dia juga statistically hampir sama kayak musim dia di Giants musim lalu. Cuman karena mainnya di Carolina Panthers, jadi nggak banyak yang nyorot. Karena termasuk tim yang nggak banyak disorot sama media. Jadi baru kelihatannya sekarang nih di New York Football Giants. Iya, New York Football Giants. Itu gue setuju sih. James Bradberry emang di Panthers sebenarnya lumayan, tapi Giants pas masuk Giants ya kayak upgraded gitu, ke upgrade gitu. Makanya gue pilih James Bradberry. Oka juga milih James Bradberry. Nah, berarti langsung aja nomor 4 gue ini
cornerback yang bikin interceptionnya terbanyak kedua di NFL musim kemarin. Dan memang menurut gue memanfaatkan pemain bintang cornerbacknya yang cedera ya. Tapi emang gue baca dari fans-fansnya tim ini pada bilang dia paling underrated di liga gitu. Dan gue setuju karena nomor 4 gue JC Jackson dari Patriots. JC Jackson. Bukan Stephon Gilmore ya? Oh, cedera Pak. Ya, cedera. Khusus 2020 kan dari tulis Khusus 2020. Iya, kan dari tulis di sampingnya Oka tuh. Musim 2020 ya. Jadi kalau lu nulis ntar Stephon Gilmore ya lanjut. Kenapa gue milih JC Jackson? Yang pertama, wow, dia bikin 9 interception loh. Gila gak tuh? 9 interception. Yang kedua, pas defended dia 14. Yang tight nomor 8 di liga. Yang ketiga, JC Jackson ini dia pass allowed percentage-nya 59%. 83 kali di target, allowed pass-nya 49 kali, dan passer ratingnya 66,5%. Rating itu gak ada persennya. 66,5 yang tadi gue udah bilang, cornerback yang bagus ini di area passer ratingnya 70-80. Kalau udah di bawah itu, berarti udah spesial. Nah, JC Jackson passer ratingnya 66,5. Ini udah, wow, udah bagus. Jadi, ya lagi-lagi ya NFL gitu sih ya, medianya terlalu fokus ke offense sih ya. Jadi JC Jackson-nya jarang disorot. Padahal JC Jackson bikin 9 interception, pas lumayan bagus jagain receiver yang dia jaga. Jadi gue berharap banget JC Jackson musim kalau saya JC Jackson kemarin udah dapat ini ya, udah dapat exclusive right free agent kalau nggak salah. Iya, dia baru dikasih tender. Kasih tender ya? Tendernya second round atau first round gitu. Kalau jadi dia dapat 1 tahun lagi di Patriots sebelum dia masuk free agency. Nah, jadi menurut gua musim depan JC Jackson ini harus membuktikan nih dia cocok bertahan di Patriots. Walaupun misalnya Stephon Gilmore musim depan balik lagi ke form dia kemarin sebelum cedera, tapi JC Jackson harus buktiin sih ke Bill Belichick kalau dia memang cornerback. Ya menurut gua JC Jackson jangan dipandang jadi CB2 ya. Harus agak-agak disamaratain lah sama Stephon Gilmore, karena gila sih JC Jackson emang underrated banget sih. Terus ini juga statsnya, dia fumble recovery-nya 3 kali, lumayan loh. Fumble recovery 3 kali, berarti dia awareness buat bola lumayan tinggi gitu. Nah itu jadi gue milih JC Jackson di peringkat keempat gue. Nah lu coba Kak? Peringkat 4 gue. Gue akan ke AFC North sekarang. Gue akan ke AFC North dan gue akan pilih Marlon Humphrey. Marlon Humphrey. Oke. Gua secara pass rating yang dari tadi kita udah bahas, emang dia nggak begitu in the terlalu fancy sih ya, nggak terlalu menonjol, dan juga dia cuma bikin 1 interception kemarin. But 61.3% itu is a great number juga, dan dia musim lalu bikin 8 forced fumble. Itu 8 forced fumble. Itu yang menurut gua ya, Marlon Humphrey itu, ini gue boltek ya, Charles Tillman versi sekarang sih. Marlon Humphrey, Charles Tillman versi Marlon Humphrey. Iya, kalau menurut gue itu Marlon Humphrey. Iya, jadi dia juga emang selalu dipasang buat jadi ngejaga WR1 dan selalu jadiin one-on-one matchup aja dari Ravens. Dan musim lalu walaupun Ravens cara defense sebenarnya nggak nurun loh, sebenarnya sama-sama aja ya, beda-beda relatif lah ya. Sama kayak musim lalu, cuman musim sebelumnya ya, 2019. Cuman karena beberapa kali ada pemain-pemain penting yang cedera, jadi mereka sempat agak sedikit goyah di pertengahan musim ya, sebelum akhirnya balik lagi ke performa dari awal musim. Ya, tapi nggak dipungkirin sih bahwa walaupun kayak badai cedera tuh datang dan pergi gitu,
tetap aja Marlon Humphrey konsisten banget dibandingkan mungkin di main-main defense lainnya di Ravens. Dan makanya dia baru kayaknya awal musim kemarin atau beberapa bulan yang lalu dia juga dapat kontrak baru kan. Dia dapat extension 5 tahun untuk balik lagi ke Ravens. Ya itu deserving contracts buat dia sih. Ya benar-benar setuju gue. Betul. Jadi dua cornerbacknya Ravens, Marlon Humphrey sama Marcus Peters emang mungkin top 5 duo ya, bukan ini ya, top 5 duo cornerback sih menurut gue. Iya, dan sekarang mereka tuh juga termasuk defense yang rajin bikin take away. Jadi sering bikin turnover. Mereka ada 10 tapi dikoleksinya sama mereka juga sebenarnya. Cuman mereka juga bikin 12 forced fumble. Wah gila sih, 12 forced fumble. Gila ya, makanya emang cornerbacknya Ravens. Jadi kalau misalnya nggak bisa nge-secure bola, wah bahaya dah ntar sama Marlon Humphrey. Dan musim lalu pun juga mereka poin lautnya itu nomor 2 di NFL. 18,9 poin. 18,9. Wah. Jadi mantep ya. A great player di dalam great defense. Jadi hasilnya great gitu. Ya, walaupun nggak masuk Super Bowl juga, tapi cuman at least buat individual performance Humphrey keren gitu menurut gua. Gitu. Berarti 4 lo Marlon Humphrey ya. Ketiga gua pilih cornerback idola netizen. Dan pastinya ini udah tahu. Nah, itu Nuh ada ini kan karena memang ini cornerback menurut gue ya, cornerback ini big mouth tapi big play. Jadi walk the talk. Ini ya buat lu semua yang bilang ini menang bacot doang ya. Nontonin dulu cara main Jalen Ramsey, Pak. Nah, tuh gue udah bilang kan Jalen Ramsey tuh gila sih ini orang. Nih Jalen Ramsey ya. Jalen Ramsey ini pas defendednya emang ya nggak terlalu banyak 9, cuman ya lu lihat ininya allowed completion percentage-nya 50,7. Ini kalau gua cek di Pro Football Reference, kalau misalnya ini target pasnya dibuat minimum 50 ya. Iya. Ini Jalen Ramsey ini terbaik nomor 1 2 3 4 loh. 4 loh. Yang bilang Jalen Ramsey big mouth tuh banyak bacot, itu lihat secara angka udah dibuktiin tuh. Makanya. Dan dia allowed passer ratingnya 68,1 yang lagi-lagi gue bilang kalau misalnya cornerback udah di bawah allowed passer ratingnya udah di bawah 70 itu udah spesial. Nah ini Jalen Ramsey 68,1 loh. Gila emang nih Ramsey. Mau ngomong apa lu semua? Iya Jalen Ramsey gue ya mungkin pas di Jaguars emang dia talking big mouth, cuman di Jaguars juga dia mainnya bagus. Di Rams juga mainnya bagus. Jadi ya gua walaupun ya kadang kuping gue juga panas kan lihat nih Rams ini banyak ngomong, cuman ya gua respect juga cara dia main karena wah gila sih dia adalah definisi walk the talk gitu. Walk the talk. Makanya jadi kemarin Jalen Ramsey dapat kontrak gede ya karena emang ya permainan Jalen Ramsey emang cocok dikasih kontrak gede. Betul. Gitu, bener. Makanya jadi ya kalau yang bilang Jalen Ramsey bacot doang mah lu ketahuan gak nonton udah gitu aja. Gue tapi mau nanya dikit dong ke kalian, boleh. Terutama ke Nuha deh, karena sebagai fans Rams pasti lo familiar banget dengan Ramsey. Kemarin kan Jalen Ramsey sebelumnya kan Jalen Ramsey itu masuk ke Los Angeles Rams di trade dari Jacksonville Jaguars dengan kompensasi 2 first round pick ya, yang first round pick terakhirnya adalah musim ya 2021 ini. Menurut lo Jalen Ramsey pantas gak dengan 2 first round pick itu? Atau menurut lo masih bisa dibilang agak overpaid? Gue dulu kali ya. Kan pasti Nuha lebih breakdown ya, karena kan dia tahu lebih paham situasi. Kalau gue Jalen Ramsey harga 2 first round worth. Karena apa? Lu mau cari sekelasan Jalen Ramsey dikasih first round juga, gue jadi Jaguars juga
gila loh nih. Ini kan nih ya. Jalen Ramsey ini kan di draft di 2016 di round ke satu ya. Round 1. First round Pro pick dia. ke-5 loh. Dan Iya, dia pick menurut pro. gue emang permainannya permainan first round caliber. Jadi ya wajar lah di Jalen Ramsey harganya 2 first round, karena dilihat dari cara dia main di Rams ya. Menurut gue main dia di Rams sama Jaguars tuh masih seimbang, masih sama aja. Samanya sama bagus masalahnya gitu, bukan sama mediocre, atau sama jelek, sama bagus. Jadi ya kalau gue sih worth 2 first round. Nah sekarang Nuha tuh gimana Nuh? Kalau lu lebih detailnya gimana coba? Kalau gue sih ngelihat apa yang terjadi dengan trade tahun lalu di 2019, gue melihat kalau value-nya malah menurut gue itu malah underpriced. Wah, kenapa tuh? Melihat karena performa Ramsey ya sebagus itu di Rams, maksudnya maksudnya Ramsey itu datang di pertengahan musim yang sebelumnya dia main ogah-ogahan ya, kayak bukan ya nggak layak lah dihargai 2 first round gitu. Tapi ternyata setelah dia masuk Rams, dia bisa adaptasi dengan secepat itu. Dan di musim 2020 impact dia ke tim itu jauh lebih gede lagi gitu. 36 tackle, 44 combine tackle, terus juga berapa intercept tuh? 1 intercept sama pokoknya secara statistik memang mungkin nggak terlalu gede lah secara statistik, tapi impact to the game. Iya Pak. Impact to the game Jalen Ramsey itu elevate pemain-pemain cornerback yang lain, John Johnson, Troy Hill, pokoknya the whole defensive back di Rams itu elevate mainnya gara-gara ada Jalen Ramsey. Iya. Jadi kalau misalnya pemain offense tuh fokusnya ke Jalen Ramsey, misalnya Jalen Ramsey dia nggak sanggup nih untuk ngejaga nge-coverage player satunya, masih ada cornerback yang lain yang bisa nge-cover defensive back-nya Rams. Makanya kenapa Troy Hill mainnya bagus, kenapa John Johnson mainnya bagus, Darius Williams juga kan? Bagus. Darius Williams. Iya, Darius Williams juga. Jadi impact to the game Rams itu jauh lebih besar dari hanya sekedar 2 first round. Mungkin kalau misalnya saat ini ada trade buat ada yang mau ngambil Jalen Ramsey, 3 first round mungkin bisa. Iya, setuju gue. Mm-mm. Setuju banget. Makanya ya Jalen Ramsey emang worth the price gitu intinya sih. Gitu. Worth every money. Nah, sekarang ini yang ketiga, kan tadi gue pilih Jalen Ramsey kan, nomor 3. Kak, lu pilih siapa Kak? Gue mikir kayaknya kita nomor 2 sama nomor 3 itu sebenarnya sama, cuma beda urutan aja. Nomor 3 berarti siapa nih? Nomor 3 gue adalah Jair Alexander. Ya, Jair Alexander. Tahuan sih. Kenapa Jair? Ya, mungkin sekalian nyambungin juga ke tadi lu bahas tentang Jalen Ramsey ya, buat gue nomor 2-nya ya. Jadi Jair Alexander ini gila. Gue dulu sempet nganggapnya kayak non-believer-nya Jair Alexander, karena gue sering dengar dari fans Packers di Twitter, di Instagram, bilang bahwa kalian jangan sleeping on Jair Alexander, man. Dan benar kata mereka, benar banget. Karena Jair Alexander menurut gue adalah salah satu defensive back yang paling komplit ya, terutama untuk cornerback. Tendensinya kan cornerback itu tipe pemain yang agak segan buat tackle. Misalkan kayak Deion Sanders itu dulu dia nggak begitu bagus dalam hal tackle-nya. Cuman Jair Alexander ini dia bisa tackle, dia bisa coverage, dia bahkan juga kadang juga suka pass rush. Jadi selengkap itu Jair Alexander. Mungkin kenapa gue mungkin nyambungin dikit kenapa gue milih Jalen Ramsey di nomor 2, mungkin lebih kepada tingkat difficulty-nya. Karena Jalen Ramsey musim lalu dia match up lawan receiver yang bisa dibilang hampir semuanya top. Iya sih ya. Iya kan? Apalagi di Metcalf jadi anaknya ya. Fans Seahawks jangan marah-marah, tapi emang kenyataannya ya gue memberikan kenyataan yang pahit. Let the game talk itself. Iya, 2 kali nggak salah ya. Iya, 2 kali. 2 kali jadi anaknya Ramsey loh.
Jangan marah-marah gitu Valencia. Dan iya, dan Jalen Ramsey itu juga di musim lalu dia kan di NFC West, berarti dia ngelawan DeAndre Hopkins 2 kali, iya ya ngelawan bener DK juga ya. Metcalf Oh 2 kali, yes. Nah, iya bener juga ya. sama ngelawan kalau 49ers antara Deebo Samuel atau Brandon Ayuk Ayuk, kalau iya. musim lalu ya. Emmanuel kebanyakan. Sanders juga. Emmanuel Sanders. Emmanuel Sanders Sanders. enggak, Sanders enggak. Salah. Oh, iya. Lanjut. Dan dia juga di ngelawan AFC East yang ada Stephon Diggs. Dia bisa shutdown Stephon Diggs. Itu keren banget. Wah, iya sih. Dan alasan kedua kenapa gue pilih Ramsey dibandingkan Jair Alexander. Jair Alexander is a complete cornerback. Gue kasih dia kredit segitu. Tapi Jalen Ramsey kemarin dia udah gue bilang lawannya kayak Hopkins, Diggs, terus habis itu lawan DK Metcalf. Yang kedua tadi juga udah dibilang Nuha, dia bikin defense around him better. Karena Yes. karena dengan dia bisa shutdown WR1-nya dari lawan, cornerback dan defensive back yang lain jadi bisa lebih fokus buat ngehalangin receiver-receiver yang lain. Jadi impact-nya buat game defense-nya dari Los Angeles Rams itu menurut gue lebih gede di Ramsey dibandingkan Jair Alexander di Packers. Nah, berarti lu ini udah sekalian ngejelasin kenapa Ramsey di nomor 2 lo ya? Iya. Nah, gue mungkin buat Newport lagi nih, gue baru ngecek lagi di stats. Kan tadi lu bilang kalian kan bilang Jalen Ramsey ini membuat impact yang gede kan di khususnya defensive back Rams. Jelas. Gue kan udah berkali-kali bilang kalau cornerback passer rating allowed-nya udah di bawah 70, berarti ya under 70, berarti udah 60-50, itu gue bilang spesial. Ini gue cek Darius Williams yang tadi gue bilang, Darius Williams ya. Iya. Allowed passer ratingnya 61,1 loh tuh kan. Emang impact-nya Jalen Ramsey itu gede, Pak. Gede, serius gede. Bener. Makanya nambah defense kan? Iya, makanya. Jadi ya Rams kemarin dapat best defense yang awalnya Steelers, tapi ya gitulah. Ya. Jadi diambil sama Rams ya wajar karena di depan Aaron Donald-nya udah kayak monster, nomor 1 lagi iya, udah kayak monster. Di belakangnya Jalen Ramsey ya udah kayak ini Pak, udah kayak apa ya? Allah itulah yang jaga ini udah dan karena bagus ya teammate-nya juga dapat benefit dari Jalen Ramsey. Mainnya bagus. Sama nanya lagi dong buat sekalian sama Nuha deh, karena juga masih bahas Rams kan. Menurut lu titik lemahnya Rams di defense atau di offense yang bakal bisa di-improve di draft itu apa? Nah, tuh, lu kan Rams. Nah, silakan tuh, coba. Kalau sekarang gua memang concernnya ke cornerback dan safety karena satu John Johnson sama Troy Hill udah lepas, dua-duanya ke Browns. Iya tuh, gue pas tahu John Johnson pergi, gila. Aduh, emang itu emang resiko cap space itu. Resiko cap space dan juga concern gue memang cornerback. Yang pertama buat cari gantiin John Johnson sama Troy Hill, ya plus safety lah. Sama inside linebacker Rams tuh sebenarnya nggak bisa dibilang bagus, tapi nggak bisa dibilang jelek juga ya, just an average stats aja lah. Jadi memang butuhnya memang untuk masalah defense itu inside linebacker sama ya antara cornerback atau safety. Cuman kalau offense gue untuk saat ini belum saat ini untuk draft kayaknya udah nggak terlalu membutuhkan lagi karena secara secara personel quarterback udah upgrade ya. Jadi gue nggak ada concern lagi. Oke. Quarterback udah upgrade, Matthew Stafford, jadi gue nggak ada concern di quarterback ya, sebelumnya kan Jared Goff lah ya. Untuk receiver ya solid lah, maksudnya masih Robert Woods masih ada, Cooper Kupp masih ada, dan Van Jefferson is not really bad at all. Dan running back Cam Akers dia bagus di rookie seasonnya, jadi ya untuk offense gue nggak ada masalah sih. Cuma defense-nya aja, itu aja yang masih ya at least harus segera dicari penggantinya dua pemain ini yang bagus musim lalu. Sama gue nanya, inside linebacker gimana nih? Inside linebacker kan udah pada kosong kan ya, kayak Littleton pergi. Iya. Inside linebacker gimana tuh buat kayak kemarin Rams run defense-nya agak kurang ya sebenarnya. Iya, run defense-nya emang nggak terlalu bagus karena memang inside linebacker-nya memang nggak terlalu oke. Sebenarnya si rookie tahun lalu yang main linebacker tuh Tyrell Lewis sebenarnya oke. Cuman ya
nggak bisa ngandelin dia doang, harus address at least satu lagi atau enggak dua, entah itu mungkin dari free agency atau drafting sih. Memang inside linebacker emang gua akuin musim lalu menjadi salah satu flaw-nya Rams, tapi emang karena nggak terlalu kelihatan karena memang di cover sama defensive back-nya sih. Iya benar. Nah, oke. Jadi nomor 1 yang pastinya dia satu-satunya cornerback yang bikin double digit interception musim kemarin. Dan ini statsnya sangat mengerikan menurut gue. Takut gue baca statsnya langsung, oh my god gitu ya, gila ini cornerback. Nomor 1 gue tak lain dan tak bukan adalah Xavier Howard-nya Dolphins. Harusnya menang ini gak sih? Harusnya menang di POY gak sih? Menurut gua iya, tapi gimana ya, ini masalahnya ya. Gua sekali lagi maaf ya kalau ngomong ini, cuman emang gua lihat dari kenyataan masalah ini media jarang ngelihat ngasih highlights cornerback. Xavier Howard aja 10 interception, emang orang pada tahu. Mungkin lu kalau tanya 10 orang, lu tau nggak Xavier Howard bikin 10 interception? Paling cuma 3 yang tahu, ya kan? Ya kan? Nah, yang menang Aaron Donald ya, gue lupa. Iya, makanya jadi anjir, gue mau bulan puasa nggak boleh marah. Akhi lagi ini mau nambah pala. Lihat lu berdua debat tentang itu. Nah, tapi ini apa? Xavier Howard 10 interception. Emang dia completion percentage-nya nggak sebagus Jalen Ramsey ya. Cuman ya beda dikit lah ya, beda cuma 1,2%, 51,9%. Di targetnya 81, lot complete-nya 42. Tapi nih ya, pass rating allowed-nya yang gua shock sih. Gua lihatnya sampai nih ya, kan gue lagi-lagi bilang kalau pass rating di bawah 70 berarti udah spesial. Ini dia pass ratingnya di bawah 50. 48,3 allowed passer rating. Sinting, Pak. 48,3 loh. Ini kalau gua sortir passer rating nomor 1 kan emang ya ini kan nomor 1-nya karena ditargetnya dikit ya si Bryce Callahan ya 47,8. Ya nomor 2-nya Xavier Howard. Xavier Howard ini completion-nya. Xavier Howard dia ditargetnya 101 kali loh. Sorry, gue tadi salah. Xavier Howard ditargetnya 101 kali, complete-nya 51,5 dan bikin 10 interception. Berarti ya dari situ aja lu lihat QB nggak belajar dari kesalahan. Gitu loh. 101 loh. Banyak banget. Udah tahu dia interception banyak. Nah, jadi itu sih gue itu kalau menurut gue ya, kalau misalnya di tier gitu, Xavier Howard itu di atas sendirian sih. Tier nomor 1-nya. Kalau gue ya. Tier nomor 2 baru udah isinya ini Jalen Ramsey, Jaire. Yuk. Nah, dan lain-lain. Sama tadi gue baru ingat. Gue langsung ke skip Jalen Ramsey. Nomor 2 gue Jaire Alexander karena ya tadi dari Oka udah ngejelasin banyak. Gue juga setuju kata Oka, dia adalah defensive back paling komplit. Gue setuju banget. Jagainnya benar-benar rapet, apalagi dia juga bikin playmaking buat tackle for loss dan lain-lain gitu. Jadi itu gue sekalian nomor 2 sama nomor 1-nya itu sih. Nomor 1 gue ada Xavier Howard karena Xavier Howard emang gila. Udahlah, gue gak bisa komen, cara mainnya gokil gitu. Udah itu sih gue. Nah, kalau lu kenapa Xavier Howard kalau menurut lu gimana? Xavier Howard nomor 1 lo? Gue juga pilih Xavier Howard di nomor 1. Karena kita lupa kalau 10 interception seberapa banyak sih 10 interception di satu musim. Ini pertama kalinya ada yang bisa bikin double interception. Sejak kapan ya? Antonio Cromartie. Di 2007. Jadi 2007 ke 2020 bisa 14 lama season banget ya? berarti.
Itu terakhir kali ada yang bikin double digit interception. Anthony Jadi Cromartie dulu sesusah berapa ya? Itu Antara 10 juga. 10 juga ya? Oh, Anthony Anthony Cromartie juga Cromartie 10. cuy. Iya, Ya, makanya. dari dulu di San Diego Chargers dia mainnya. Iya. Dan juga kita harus note kenapa seberapa signifikan sih 10 interception ini, karena di era NFL sekarang kan emang pas defense itu jauh lebih susah dibandingkan sama mungkin di era 2000-an, karena peraturannya banyak yang mungkin udah mulai diubah, ada yang pass interference lebih gampang yang lebih gampang didapat, Iya. terus lebih holding juga lebih banyak aturannya, yang bikin pass defender itu selalu ada kesulitan lebih dibandingkan mungkin kalau misalkan di 2000-an mereka masih bisa dorong-dorong atau ngejam receiver di line of scrimmage. Kalau di 2010-an, 2020-an itu udah susah banget untuk ngelakuin itu, dan the art untuk bikin turnover sebanyak itu udah kayak lost art banget sih. Iya, Dan makanya. 10 interception itu, man, gila. Itu langka banget, terutama dengan environment NFL kayak sekarang. Sama satu lagi, Boleh. gue juga selalu kasih lebih kalau misalkan dia bikin impact gede buat timnya, karena musim ini ya 2020 dari Miami Dolphins itu ada peningkatan pesat banget dibandingkan di musim 2019. Banget. Jauh. Seven Howard mah jauh. Karena dari points allowed aja bisa kelihatan 2019 Miami Dolphins itu peringkat terakhir di points allowed. Sedangkan 2020 mereka peringkat 6. Jadi ada jauh banget kenaikan. Mereka juga mimpin di NFL buat turnover, mimpin di NFL di interception, mimpin NFL di third down conversion. Wow. Third down conversion ini loh. Third down conversion ini salah satu kuncinya juga. Dan kita pasti tahu kan kalau third down itu kebanyakan tim NFL tuh selalu mencoba untuk passing, atau kalau misalkan ya kecuali kalau misalkan short line situation. Jadi kalau third down passing ya tugas paling berat dipegang sama cornerback atau defensive back. Ya. Dan ini yang bikin nilai plus 1 lagi buat Xavier Howard, karena dia yang jagain WR1 di tim yang punya peningkatan pesat banget di passing defense terutama, dan juga di tim yang led the league in turnover. So itu memang cocok sih. Bahkan kemarin kan juga sempat dijadiin kandidat buat defensive player of the year, dan itu deserve lah. Iya, menurut gue jelas dong. Menurut gue Xavier Howard worth banget buat jadi defensive player of the year lah. Sangat worth. Sangat jelas. Cuman ya sayang sekali gak masuk playoff. Iya. Dan ya Miami Dolphins juga musim depan pasti bakal ditunggu banget perkembangannya kayak gimana. Itu bener. Ya terutama dengan 2 first round picks ya. Iya. Jadi ya harus kalau nggak playoff, gue mau tahu ada kenapa. Benar. Itu gue kalau misalnya Dolphins gak masuk playoff, something's wrong happen in Dolphins. Ada yang aneh pasti. Nah, itu top 5 cornerback versi kita di musim 2020. Nah, sekarang saatnya Nuha. Kalau rookie cornerback versi lu siapa? Nih, gue cornerback banyak banget nih favorit gue. Tapi cuman semoga aja masuk di ini ya, di Nuha. Siapa aja kalau lu top 5 lu? Rookie cornerback 2020 total ada 27 yang di draft di 2020. 27 banyak banget ya. 27 dengan yang di draft pertama kali adalah Jeff Okudah oleh Detroit Lions yang sayangnya aduh parah Pak, Okudah kena burn mulu. Okudah ternyata di Lions burn mulu ya. Apalagi match-up-nya ya macam-macam lawan kayak ya Davante Adams, Adam Thielen, Allen Robinson ya wassalam sih sebenarnya. Makanya jadi gue tidak akan menaruh Jeff Okudah di top list gue. Kalau nggak salah dia juga kena burn sama Justin Jefferson ya? Iya. Aduh gila sih. Justin Jefferson dan CeeDee Lamb. Bukan CD Lamb, sorry. Salah.
Ya pokoknya sama Iya. Justin Jefferson juga pernah. Hmm. Oke. Nomor 5 gua ini uniknya di cornerback 2020, gua cuma naruh satu pemain dari first round. Hah? Iya. Gue Siapa cuma tuh? naruh satu pemain doang. Siapa? Dan itu gua taruh di nomor 5. Siapa? Nomor Oh. 5 gua adalah AJ Terrell from Atlanta AJ Terrell? Falcons. Iya, Bukan si Anderson. bukan. Kenapa AJ Terrell? Tapi AJ Terrell emang sebenarnya lumayan walaupun kena burn juga sih. Tapi AJ Terrell. AJ mana Terrell secara statistik ya 61 tackle, 13 assist, 1 interception. Oke lah. Maksudnya dilihat dari impact-nya Falcons ya just being a Falcons gitu loh ya. Tapi memang secara Atlanta. as individual stat he's not bad. He's okay gitu. Secara coverage ya sebenarnya oke. Memang tapi ya ini memang bukan terbantu sih, lebih tepatnya karena memang Falcons secara defense as a whole itu memang nggak bagus-bagus amat. Tapi gua rasa secara individual si AJ Terrell ya he's fine gitu, walaupun memang masih banyak yang lebih bagus dari AJ Terrell ya. Emang mungkin ya gue sih nggak secara statistik memang 13. Ya, maksudnya ada intercept lah, at least bikin satu intercept aja sebenarnya udah oke. Tapi memang impact to the game yang memang belum sebagus dengan rookie cornerback yang lain. Ya tapi untuk kelas first round, memang sih first round itu memang ini ya high expectation banget, ekspektasinya tinggi buat siapapun yang di draft di nomor 1 di first round termasuk cornerback. Jadi ya gue rasa AJ Terrell ya yang mungkin yang masih bisa masuk top 5 gue ya secara performa memang yang cukup oke, walaupun memang ya biasa-biasa aja sih. Jadi makanya gue taruh di nomor 5. Oke. AJ Terrell ya. Nomor 4 mungkin AJ Terrell itu ya yang sisa bagus-bagus dari Falcons selain Dion Jones sebenarnya kemarin lumayan sih Dion Jones. Iya, Dion Jones lumayan sebenarnya. Grady Jarrett kayaknya kemarin nggak terlalu kelihatan sih, nggak kayak 2019. Iya. Itu salah satu run stopper terbaik loh di NFL. Iya, cuman kemarin nggak kelihatan kan Grady Jarrett ya. Iya. Ya emang defense as a whole sih emang Falcons segitu. Product as a defense. Iya, as a defense sih. Nah, berarti nomor 4 tuh siapa? Nomor 4 gue nih mau naruh dia, tapi ternyata ada cornerback yang secara statistik lebih gede lagi. Jadi gue bakal taruh Jalen Johnson dari Chicago Bears. Sebenarnya gue mau naruh Jalen Johnson tuh di nomor 3. Tapi cuman setelah gue digging deep lagi dengan rookie cornerback, ternyata gue agak gak adil juga kalau misalnya gue taruh di nomor 3. Jadi makanya gue taruh di nomor 4 si Jalen Johnson. Kenapa Jalen Johnson? Jalen Johnson secara statistik dia 34 tackle ya, main 34 tackles as a rookie ya season itu udah masuk bagus, apalagi yang memang defensive back-nya Bears itu memang kalau musim ini memang sebenarnya jauh lebih baik daripada front seven-nya. Itu menurut gue loh ya. Oke. Maksudnya dipimpin sama Eddie Jackson di belakang itu veteran presence-nya memang udah cukup bagus gitu. Jadi ya secara emang sih sebenarnya kalau si Jalen Johnson emang sebenarnya ini ya dia agak ini minusnya dia memang agak inkonsisten emang. Di satu game dia mainnya bagus, coverage-nya bagus, tapi in other game-nya dia itu juga bisa berantakan, mungkin karena match up-nya kali ya. Tergantung dengan match up siapa yang dia lawan. Kalau misalnya mungkin match up-nya dia ditaruh dengan misalnya kalau misalnya di NFC North kayak Davante Adams ya itu mungkin bisa burn out atau mungkin ya bisa kewalahan buat coverage. Tapi kalau misalnya lawan-lawannya mungkin dalam tanda kutip WR-nya mungkin WR2 atau WR yang bukan tipikal WR1, dia bisa main bagus. Dan Jalen Johnson tuh dia kan memang tipikalnya agresif dan mainnya physical banget gitu. Itu emang udah dari bawaan dia main di college, dari bawaan dia main di Utah. Tapi emang dia memang harus lebih banyak ini lagi sih, lebih banyak ngatur temponya dia dalam ya at least apalagi kan banyak, apalagi kalau di NFC North itu ya misalnya kalau misalnya nanti lawan lo kayak Davante Adams, Justin Jefferson, mereka kan route running-nya termasuk yang udah elit ya. Justin Jefferson malah sebenarnya route running-nya udah bagus gitu di rookie season-nya. Route running-nya udah bagus banget, udah kayak lu ngelihat Justin Jefferson tuh udah 5 tahun main di NFL, udah kayak elit aja padahal dia masih rookie. Jadi Jalen Johnson harus
harus lebih banyak lagi untuk coverage, untuk ya itu ngebaca route running, ngebaca route running lah, karena memang lawan lu yang bakal ketemu 2 kali di satu season ya Davante Adams, Justin Jefferson, terus juga Thielen. Adam Thielen, siapa lagi sih? Sekarang Lions wide receiver siapa? Oh iya, gue lupa. Golladay sama Golladay, Marvin Tony. Jones udah pergi. Iya, Kenny Golladay sama ini udah nggak ada. Jadi mereka sih kayaknya bakal address Kayaknya bakal nyari wide Lions. receiver. Jalen Waddle nggak tahu lah siapa ya, but Iya. ya gue bakal taruh Jalen Johnson di nomor 4. Jalen Johnson ya. Ya. Jalen Johnson emang salah satu rookie cornerback favorit gue sih kemarin. Nomor 3 siapa? Nah ini yang tadi gue bilang siapa? Gue tadinya mau naruh Jalen Johnson di nomor 3, cuman ternyata gue ngeliat secara statistik dan impact to the team, ternyata dia lebih layak gue taruh di nomor 3. Siapa tuh? Gue taruh saudaranya Stephon Diggs. Oh, Trevon Diggs from Dallas Cowboys. Trevon Diggs. Kenapa Trevon Diggs? Trevon Diggs. Mungkin Trevon Diggs ini leading intercept as a rookie dengan 3 intercept, 49 tackle, 1 sack. Emang Cowboys musim ini secara defense emang hancur. Tapi a little bright side to Trevon Diggs. Memang mungkin beberapa play kayak lawan Rams tuh dia burn. Terus juga emang beberapa play itu memang coverage itu memang nggak terlalu oke. Cuman memang untuk secara performa individual Trevon Diggs bagus gitu. Dan dengan dia bikin 3 interception kan, ya maksudnya rookie dengan leading interception gitu ya nggak mudah juga. Maksudnya dengan the whole defense of Cowboys yang begitu, Trevon Diggs tuh masih bisa ya sign to the light. Jadi memang maksudnya oke lah memang defense Cowboys begitu, tapi ya Trevon Diggs ya just being Trevon Diggs. Makanya sih gue nanti di draft tahun ini gue sih lebih berharap ya Cowboys tuh lebih memperhatikan defense-nya. Apalagi kan banyak yang di mock draft Cowboys kan pick 10 bakal milih temannya di college juga dulu di Alabama, Patrick Surtain second. Jadi if Cowboys took Patrick Surtain second ini gue sih menunggu sih. Maksudnya kan mereka kan juga sebelumnya udah pernah main bareng ya di Alabama. Jadi ya let's see what's gonna happen. But Trevon Diggs juga tuh memang in some way in beberapa highlight juga secara coverage, secara play ya memang udah bagus. Tapi bagus tapi karena memang defense Cowboys begitu jadi kelihatannya yang burn-burnnya aja gitu ya. Secara highlight ya dia ya kena burn coverage, kena burn apa. Tapi emang kalau misalnya dilihat lebih detail lagi ya dia bagus gitu loh. Iya. Trevon Diggs ya. Oke. Semoga aja dapat ininya ya apa. Tapi Trevon Diggs dulu sama Patrick Surtain pernah main bareng ya? Nah, Harusnya pernah sih. Pernah dia di Alabama. Di Alabama. Di 2019 kayaknya mereka main bareng. Berarti semoga aja. Abisnya kan ini kan ada rumornya emang Jerry Jones ini ya pengen banget Kyle Pitts bukan ya. sama defense ya. Sosoknya bukan sama main defense. Tapi kan katanya Jerry Jones abis ngeliat ininya apa pro-day-nya Kyle Pitts kan wow Kyle Pitts, tapi cuman menurut gue sih mendingan Patrick Surtain sih. Patrick Surtain. Dan gue memang lihat Cowboys tuh tahun ini memang defense-nya berantakan ya. As a whole nggak cuma defensive back doang, depannya pun juga jelek gitu. Kacau. Jelek banget. Jadi understatement man. Iya. Kacau. Makanya gue lebih mereka untuk addressing ya at least Patrick Surtain dulu. Walaupun memang kalau misalnya mereka mau ngambil Kyle Pitts atau mungkin trade up sih ya kayak tahun kemarin aja lah the best available lah kayak ngambil si Lamb gitu. But ya we don't know about Jerry Jones lah, but ya just leave it that lah. Oke. Nomor 2 berarti siapa? Nah ini nih nomor 1 dan 2 gue mereka masuk ke kalau dalam ininya PFWA All Rookie Team. All Rookie Team. Wah. Pro Football Writers Association. Jadi ini tuh 2 orang ini masuk ke All Rookie Team. Dan nomor 2 ini dari Minnesota Vikings. Tapi bukan Jeff Gladney yang di draft di nomor 1. Bukan Jeff Gladney? Di draft di round 1, sorry. Bukan Jeff Gladney. Siapa? Namanya adalah Cameron Dantzler. Dia di draft di round ketiga. Pick 89. Cameron Dantzler. Dantzler? Iya. Aku baru denger, sumpah.
Cameron Dantzler. Oh iya, dapat all rookie team ya. Dia round ketiga, pick 89, main di Mississippi Wah. State. Secara statistik, 36 tackle, 1 fumble recovery, 2 interception. Secara statistik, ya itu kayak udah menjelaskan how good he is. Dan kalau gue bilang ini salah satu steal draft terbaik. Nggak bisa dibilang terbaik sih. Mungkin kalau misalnya gue bikin steal draft top 5 steal draft di rookie 2020 ya, gue akan naruh Cameron Dantzler dia nomor 3 atau nomor 4 lah. Untuk steal draft lah ya, steal draft gue bakal taruh di situ karena memang secara game dia tuh lebih banyak sebenarnya dia diduetkan bareng sama Jeff Gladney. Memang kan secara defense memang bahkan sampai Mike Zimmer itu bilang kalau misalnya sempat bilang kalau defense-nya Vikings tuh tahun itu nggak sebagus kayak tahun-tahun biasanya, dan itu gue setuju. Kenapa? Karena Vikings tahun itu lebih banyak ngandelin rookie dan veteran presence-nya tuh nggak terlalu banyak karena memang udah banyak yang cabut juga. Kayak siapa tuh tahun lalu? Gua agak lupa sih. Xavier Rhodes cabut, Trey Wayne juga cabut. Trey Wayne juga cabut. Ya. Mereka cuma ngandelin veteran presence-nya cuma Harrison Smith doang, and it's not enough gitu. Menurut gue nggak cukup cuma mengandelin Harrison Smith doang, dan Cameron Dantzler somehow dia bisa shine to the light. Dan dia tuh di match up, kalau misalnya Vikings tuh match up-nya lawannya kayak DJ Chark, Allen Robinson, Robbie Anderson, sama Mike Evans. Lawannya si Cameron Dantzler tuh ya dalam tanda kutip ya NFL player yang ya dalam tanda kutip elite gitu secara receiver. Jadi gue rasa kenapa Dantzler bisa shine into the spotlight, dia bisa nge-coverage si Cameron Dantzler bisa nge-coverage tipikal WR1 yang elite, apalagi kalau misalnya kayak Mike Evans gitu yang benar-benar fisikal banget cara mainnya, dan fisikal ya maksudnya dia tinggi dan mainnya fisik banget. Kenapa Dantzler bisa dapat first team spot ya karena memang ya mainnya bagus. Dia kalau menurut PFF dia allowing passer ratingnya 138. Itu kalau nilai PFF loh ya. Dan coverage grade-nya tuh 52,4. Memang kalau dibandingin kayak corner yang lain ya, kalau misalnya tipikal cornernya, kalau misalnya gabungin semua corner gitu ya emang biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya dinilai as a rookie ya, kenapa dia bisa masuk PFWA Rookie of the Year ya? All of the rookie ya, the statistics speaks himself. Jadi ya gue taruh nomor 2 Cameron Dantzler. Gue baru denger loh Cameron Dantzler, serius. Dan gue jujur aja juga baru dengar loh. Gue baru denger loh. Iya, gue mikirnya tuh karena yang jadi starternya Vikings untuk cornerback itu ada Jeff Gladney sama Mike Hughes. Iya. Itu Mike Hughes itu dari 2018 draft. Ternyata pas gue lihat lagi iya sih, ternyata emang karena Mike Hughes sempat cedera beberapa kali, akhirnya Cameron Dantzler yang jadi starter ya. Betul sekali. Dan ternyata masuk PFWA All Rookie Team ya. Wah, gue baru tahu sih. Berarti wah, ini masuk list nih next season gue harus perhatiin Dantzler nih. Gue harus perhatiin nih karena apakah dia bakal worth jadi replacement-nya Xavier Rhodes sama Trey Wayne. Nah, siapa tahu bisa worth ya. Nah. Dan juga sebenarnya Jeff Gladney yang di-pick di round 1 sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Iya. Sebenarnya dia ya oke lah. Cuman memang dia kan tugasnya ya sebagai CB1 ya, dia coverage ya. Dia nge-coverage ya tipikal WR1. Jadi ya wajar aja sih kalau dia banyak di burn ya sebenarnya ya. Iya. Tapi secara performance dia sebenarnya nggak jelek-jelek amat kok gitu. Gue sih melihat nanti Vikings secara secondary khususnya cornerback Jeff Gladney sama Cameron Dantzler itu ya better to watch out sih kalau menurut gue ya. Karena ini dua orang ini sebenarnya bisa menjadi cornerback yang cukup solid. Kita tergantung gimana nanti defensive koordinatornya sama Mike Zimmer ngedevelop mereka sih. Oke. Cameron Dantzler berarti masuk list gue buat gue perhatiin di musim keduanya nih. Nah, jadi kalau gitu nomor 1 ya siapa? Nomor 1 gue. Tadi kan lu bilang nih cornerback top rookie cornerback lu di top 5 yang first round cuma 1. Nah, berarti nomor 1 betul.
Nomor 1 kita akan ke juara Super Bowl tahun 2019. Dia di pick di round 4, round keempat, pick nomor 138. L'Jarius Sneed from Kansas City Chiefs. L'Jarius Sneed. Wah, kenapa L'Jarius Sneed? L'Jarius Sneed ya? Iya, L'Jarius Sneed 31 tackle, 2 sacks, 3 interception. Dia secara statistik bersaing ketat dengan Trevon Diggs. Secara statistik ya. Oh, oke. Bersaing ketat dengan Trevon Diggs. Tapi impact to the game-nya L'Jarius itu jauh lebih gede daripada Trevon Diggs. Secara statistik secara statistik rookie si L'Jarius itu no came close, maksudnya nggak ada yang nyamain gitu. Dia cuma allowed 214 passing yard selama the whole season. Third lowest ya dari any quarterback yang ditarget at least 30 kali. Jadi kalau misalnya ada cornerback yang ditarget 30 kali, di si L'Jarius Sneed ini 3 terendah. Di bawah 1 Bryce Callahan. Dan yang kedua tahu nggak siapa? Coba. Xavier Howard. Iya, gila kan. Dari angka aja tuh udah ngejelasin ini benar-benar Steve Ruff banget sih. Makanya gue ngelihat di musim ini ya, Chief itu gue sering bilang sih di beberapa edisi podcast belakangan, defense Chief itu underrated. Karena gue ngelihat defensive back-nya Chief itu memang underrated banget, terlepas dari nggak cuma hanya Tyrann Mathieu doang. Kenapa selalu gue bilang underrated? Karena ada L'Jarius Sneed di situ. Oke. Dan L'Jarius Sneed itu dia bisa main nggak cuma main di outside doang ya. Maksudnya kan sebagai cornerback kan dia juga punya ya ada pada posisinya juga lah, dia nggak cuma main di outside doang. Dia bisa ngejaga slot. Bahkan di beberapa role pun si L'Jarius Sneed itu bisa outside, bisa main di slot, bisa. Jadi secara ability setelah ngeliat musim ini ya 2020 bahkan lebih komplit daripada Jeff Okudah. Ini high statement banget, tapi ya based on the real life and the real test in the eye ya. Ya lu maksudnya bisa nge-cover, bisa dengan main di outside bisa cover, main di slot bisa cover. Ya itu saya harusnya malah sebenarnya tuh ya L'Jarius Sneed yang di draft di first round, bukan Jeff Okudah sih. Oke. Ini little bit ini ya kayak overstatement, but ya the statistics speak himself gitu. Jadi ya gue nggak bisa. Gue berbicara seperti itu juga ada datanya gitu loh. Nggak hanya sekedar L'Jarius Sneed is the best cornerback, but ya it is what it is. Memang yang terjadi seperti itu. Oke. Gitu. L'Jarius Sneed ya. Dan kemarin dia juga sempat masuk IR kan? Iya, bahkan sempat cedera, benar. Bahkan sempat cedera di week keempat itu pada sempat cedera. Tapi ketika dia balik lagi ya bisa main seperti itu lagi. Gitu. Berarti L'Jarius Sneed itu kan kalau nggak salah dia tandemnya sama Bashad Breeland ya? Bashad Breeland. Iya, Bashad Breeland. Kalau di safety-nya Tyrann Mathieu tandemnya masih Sorensen ini. Iya, Thomas Sorensen. Jadi, berarti bener juga ya Chiefs underrated ya. Nah, jadi udah. Underrated. Jadi itu berarti top 5 cornerback musim 2020 sama rookie-nya di kelas 2020. Nah, kalau kalian gimana? Versi kalian langsung aja tulis di komen, yang dengerin di Spotify langsung klik follow, yang nonton di YouTube jangan lupa subscribe ke konten sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama NFL fans Indonesia dan NFL di Indonesia pastinya. Di bawahnya Nuha udah ada semua sosial media, langsung aja join, gak pakai malu-malu. Nah, jadi udah 2 minggu lagi draft. Wah. Sama satu lagi, karena tadi Nuha aja naro top 5-nya gak ada di first round, lagi-lagi gue bilang jangan cuma nonton first round aja. Betul. Nonton semua round. Siapa tahu kayak tadi kan L'Jarius Sneed, Cameron, namanya siapa lagi? Cameron Dantzler, Trevon Diggs, Jalen Johnson. Nah, siapa tahu lu dapat cornerback atau siapapun yang di abis first round. Nah, jadi steal kan. Jadi udah kalau gitu. Walaupun gue sama Nuha pun juga nggak akan nonton first round sih, karena kita juga. Oh iya juga ya. Saya tidur, Pak. Oh enggak, saya kerja. Nah, jadi
Jangan lupa 2 minggu lagi NFL Draft. Jadi thank you udah nonton dan dengerin. See you di episode selanjutnya ya. Bye. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.